kasus yang berbeda apa kasus yang pertama tadi yang minta uang 6 juta tadi? Ini kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Oh, mengenai kayak kita udah curiga gitu ya. Kok bisa mau menyalurkan bakat tapi harus nginap ke rumah orang gitu ya? Orang saya sih. Cuman dia ini modusnya kalau seperti kita mendaftar itu kan bayar dulu kan. Iya. Pendaftaran apa itu? Nggak tahu katanya biar jadi anggota. Oh, anggota kayak anggota gimana tuh? Biasanya tuh kelompok gitu. Iya, anggota kelompok tersebut. Berarti itu salah satu modus gitu ya. Salah satu modus orang mencari uang, oknum mencari uang dengan iming-iming seperti kayak ini tadi ya. Kayak lomba gitu ya. Kayak lomba. Lomba-lomba seperti apa nih sepertinya? Misalkan kalau ada mencari anak-anak muda berbakat yang misalkan berbakat di banyak Ini dance gitu ya, model gitu ya. kayak gitu. Cuman anehnya kemarin ketika saya bilang maaf ini mas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dang Pep. Oke guys, di video kali ini Dang Pep mau membahas mengenai modus kejahatan yang sering terjadi di dunia entertain. Korbannya seringkali terjadi kepada orang-orang yang pemula, orang-orang yang tidak tahu mengenai casting dan syuting. Dan bagi kalian semua yang pengen syuting, yang pengen masuk TV, saran Dang Pep, hati-hati. Menurut Dang Pep, kalian harus menonton video ini agar kalian terhindar dari yang namanya modus dari kejahatan. Modus kejahatan itu apa saja? Ikutin terus video Dang Pep dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Dang Pep. Modus kejahatan yang pertama yang sering terjadi itu adalah modus kejahatan penipuan. Menurut pengalaman Dang Pep dan teman-teman Dang Pep sebelumnya, banyak menceritakan bahwa banyak terjadi yang namanya penipuan dalam bentuk uang. Biasanya orang-orang ini yang bagi pemula, yang tidak tahu bagaimana cara masuk menjadi artis, yang tidak tahu bagaimana cara masuk TV, ini berhati-hati guys. Karena banyak sekali orang-orang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pengen harta dari calon artis tersebut. Contohnya misalkan ada satu kasus, itu ada anak seorang warga, itu dia dimintain uang sebesar 10 juta guys, dengan alasan dia itu kalau bayar 10 juta maka dia akan syuting di sinetron ini atau di lulus casting ini. Nah, menurut pengalaman Dang Pep, bagi Dang Pep itu jangan sampai kalian menjadi korbannya. Nah, di sini Dang Pep juga ada pengalaman dari kameramen tersendiri, ya, kameramen Dang Pep, ya. Apakah mau bersedia berbagi pengalaman sama teman-teman kita agar terhindar dari yang namanya tindak pidana penipuan ini? Apakah bersedia, kameramen? Oke, bersedia ya. Oke, ganti tripod aja dia coba. Oke, silakan sini. Oke, kameramen, silakan sini kameramen. Ya, dipasang tripod ya biar tidak lari kameranya. Oke guys, ini kameramen kita, ya, kameramen Dang Pep. Dia sini juga udah menceritakan dengan Dang Pep bahwa pengalaman dia itu hampir saja menjadi korban yang namanya tindak pidana penipuan. Ini seperti apa nih Mas? Boleh kenalan dulu Mas sama teman-teman kita di sana Mas? Perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Fadli. Ya, saya mau menceritakan pengalaman saya. Sering dikit suaranya nggak kedengaran. Ini apa namanya tuh?
Kemarin saya pernah ngikut kegiatan kegiatan di bidang entertain. Saya sudah menang, terus saya dimintain uang gitu kan. Berapa uangnya? Dimintanya berapa? Berapa kemarin sekitar 6 juta. 6 juta? Iya. Itu alasannya kenapa tuh biar kita bisa bayar uang 6 juta itu? 6 juta itu alasannya biar kita nanti diberangkatkan ke Jakarta. Terus? Nanti di sana kita dilatih acting segala macam. Iya. Tempat penginapan. Tapi harus bayarnya 6 juta itu tadi? 6 juta. Kalau kita tidak bayar gimana nih? Kalau kita tidak bayar ya kita gugur. Gugur ya? Jadi menang. Berarti itu salah satu modus gitu ya? Salah satu modus orang mencari uang, oknum mencari uang dengan iming-iming seperti kayak ini tadi ya? Kayak lomba gitu ya? Kayak lomba. Lomba-lomba seperti apa nih sepertinya? Misalkan kalau ada mencari anak-anak muda berbakat, yang misalkan berbakat di bagian Ini dance gitu ya? Model gitu ya? kayak gitu. Cuman anehnya kemarin ketika saya bilang maaf ini mas saya nggak punya uang segitu 6 Iya, juta. iya. Beberapa kali dia nelpon terus, dia bilang kan udah kalau nggak ada 6 juta bayar 3 juta aja gitu. Bayar 3 juta aja. Dari 6 juta bisa nawar 3 juta nih. Tapi saya masih juga Tidak mau, tidak bisa dengan uangnya, tidak juga membayar uang 3 juta. Terus gimana tuh dia lanjutannya? ingin terus kan gimana ini bayar saya separuh dulu. Cuman ya saya nggak mau kan kalau pakai uang kayak gitu kan. Iya. Lagi awal-awal aja pakai uang kan. Iya. Terusnya gitu. Iya. Selanjutnya. Nah, itu pengalaman saya di Dunia seperti ini. entertain. Yang lain juga ada sih. Cuman dia ini modusnya kalau seperti kita mendaftar itu kan bayar dulu kan. Iya. Pendaftaran apa itu? Nggak tahu kadang biar jadi anggota gitu. Oh, anggota kayak anggota gimana tuh? Biasanya tuh kelompok gitu. Iya, anggota kelompok tersebut. Iya, gitu. iya. Nah, nanti di situ kita diajarin beberapa keahlian gitu seperti jadi pembawa acara, Oh, presenter. dan lain-lain lah pokoknya. Nah, cuman yang anehnya ini kadang itu kita ini apa disuruh nginap gitu kan. Oh, disuruh nginap, guys. Disuruh nginap. Terus apa yang kita jawab tadi sama orang itu apa? Ya kalau nginap kan kita ada juga kegiatan lain yang mungkin kita nginap di tempat dia terus kan. Iya. Saya juga punya rumah gitu kan, jadi ya saya mencari alasan gitu kan. Bukan itu maksudnya kasus yang berbeda apa kasus yang pertama tadi yang minta uang 6 juta tadi? Ini kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Oh, mengenai kayak kita udah curiga gitu ya. Kok bisa mau menyalurkan bakat tapi harus nginap ke rumah orang gitu ya? Orang saya juga udah mencurigakan sih, kayaknya ada kelainan. Kelainan gitu ya, kelainan. Kelainan kita tahu lah sama-sama ya kelainan. Nah, Dan jadi saya nggak mau lagi gitu datang. nggak mau lagi. Itu pas sadar kalau ini nggak beres, itu bisa-bisa gimana tuh? Kan ada tuh orang ini, karenanya aneh nih kayak gini. Nah, itu biasanya kalau dari Mas sendiri bisa, oh ini kayaknya nggak bagus nih, pokoknya ini penipuan nih, oh ini kayaknya modus kejahatan. Itu gimana tuh biar bisa sadar? Nah, kita langsung menyadari kan kalau memang orang itu benar kan, pasti dia nggak mungkin dia nginep terus. Kalau nggak itu mengeluarkan uang gitu kan. Nah, kalau kita mengeluarkan uang ya itu udah tanda-tandanya dia mau menguras uang kita aja gitu kan. Iya. Intinya kan kita kan mencari uang. Kalau kita yang mencari uang, otomatis tuh kita yang mendapatkan uang ya. Iya benar Mas. Bukan kita yang memberikan uang.